orang Islam yang murni tidak terima Injil Barnabas. Karena apa? Injil Barnabas belum pernah muncul pada abad pertama. Barnabas orang abad pertama. Injil Barnabas belum pernah ada pada abad pertama. Saudara tahu tidak? Pada abad pertama selesai, Injil bukan hanya Markus, Matius, Lukas, Yohanes 4. Tidak. Tetapi waktu itu edar di seluruh dunia Kristen. Injil tentang Yesus bukan 4 tapi 75. Saudara-saudara. Jadi di sini engkau bisa beli Injil ini, Injil itu, riwayat macam-macam tentang Yesus melakukan mujizat waktu kecilnya mainan sama siapa, macam-macam Injil yang begitu banyak tidak bertanggung jawab. Tetapi Roh Kudus yang mengwahyukan kitab suci memberikan bijaksana kepada gereja permulaan dalam mengkanonisasikan kitab suci, membuang 71, hanya memelihara 4 untuk kita. Nah, saudara-saudara, waktu itu mengketat sampai hanya sisa 4 yang menjadi gereja, menjadi ajaran rasul bagi gereja. Markus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Diturunkan sampai sekarang. Ini 4 yang sah. Yang lain semua tidak diakui oleh Tuhan. Itu namanya kanonisasi. Canonization. To canonize. Nah, saudara-saudara. Tetapi Barnabas tulis surat enggak? Tulis. Itu ada namanya surat Barnabas. Jadi saudara belajar ya. Surat Barnabas memang ada. Injil Barnabas tidak ada. Semua 1, 2, 3. Surat Barnabas ada. Injil Barnabas tidak ada. Surat Barnabas tidak berisi seperti itu. Surat Barnabas juga tidak menentang ajaran Paulus. Surat Barnabas sesuai dan harmonis dengan kitab suci yang kita baca ini. Maka itu adalah suatu bikinan kapan? Kira-kira abad ke-15 dan sesudahnya. Baru ada buku itu. Jadi buku ini bukan buku asli. Buku yang belum pernah ada sebelum. Buku ini ditemukan di mana? Di perpustakaan Vatikan. Saudara-saudara. Waktu ditemukan, kaget sekali. Mengapa? Karena mungkin ditemukan edaran buku itu, maka disita oleh orang-orang Kristen bagian Katolik. Waktu itu belum reformasi. Lalu disimpan, lalu dimusnahkan, tetapi satu disimpan di perpustakaan. Nah, salah seorang itu menemukan itu lagi, dikeluarkan, diedarkan lagi. Dan dicetak banyak sehingga bocor lagi ke dunia. Tetapi buku itu, buku yang tidak beres. Di dalam buku Barnabas, hal-hal yang salah secara fatal, lebih 100 kali tulisannya. Dan sehingga geografi, dan bahasa, dan grammar, itu tidak seperti abad pertama. Itu memang abad pertengahan. Saudara mengerti? Seperti baru-baru ini mau dilelang Van Gogh, Monet, tahu? Wah, tetapi itu apa yang ditulis oleh mereka itu semua tidak cocok. Karena apa? Itu ejaan tahun 50-an. Itu adalah DJ baru Johan, DJOHAN baru Johan. Bukan Johan, JOHAN. Itu ejaan baru. Jadi melalui peneliti tahu ini bahasanya abad berapa. Ini grammarnya abad berapa. Ini ejaan abad berapa. Jadi yang menyelidiki secara tuntas membuktikan Injil Barnabas itu palsu. Karena apa? Grammarnya, geografikanya, dan segala cara memakai istilahnya berlainan dengan abad pertama. Itu abad pertengahan. Nah, saya hanya membeli satu contoh saja. Di antara 100 lebih kesalahan yang buku Barnabas. Selalu salah satu contoh. Yesus naik kapal ke Nazaret. Nazaret itu gunung, saudara-saudara. Ngerti? Kalau saya mengatakan besok mari kita mendayung kapal ke puncak. Engkau bilang gila lu. Puncak itu gunung. Puncak pas sudah hanya lewati mobil, helikopter. Itu bisa, kapal terbang bisa. Nggak bisa naik kapal. Ayo dayung kapal ke puncak. Gila nggak? Jadi itu buku Barnabas. Itu bukan wahyu Roh Kudus. Karena bukan diwahyukan Roh Kudus, maka Roh Kudus tidak bertanggung jawab. Saudara perhatikan ya. Ini suatu kunci. Ini suatu prinsip. Jikalau Roh Kudus yang mewahyukan, Roh Kudus bertanggung jawab. Silakan selidiki. Silakan kritik. Silakan hancurkan. Akhirnya engkau hancur sendiri. Karena itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kalau seorang hamba Tuhan dipanggil oleh Tuhan, engkau bagaimana melawan dia? Tetap dia berdiri. Karena Roh Kudus bertanggung jawab. Jikalau seorang mana saya pendeta, saya hamba Tuhan, tapi tidak dipanggil oleh Tuhan, bagaimana ditunjang? Tetap jatuh. Kalau buku itu diwahyukan Roh Kudus sebagai kitab suci,
Orang Kristen, orang yang tidak percaya bagaimana menolak. Akhirnya beribu-ribu tahun tetap berdiri. Amin. Karena firman Tuhan tetap sampai selama-lamanya.